akan ditayangkan cuplikan maupun ringkasan ceramah dai sejuta umat. Selamat menyimak dan mendengarkan sampai akhir supaya tidak gagal paham. Kami sampaikan juga hadis Rasulullah SAW, pahala bagi orang yang share, membagikan atau share sumber postingan dari dakwah ID Rohimah. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim ke 4831. Rasulullah bersabda, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. يقول رسول الله ومن دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. Rasulullah Untuk itu jangan lupa like, subscribe, share. Oleh karena surat Al-Fatihah merupakan awal doa dari doa berikutnya, dan menurut Ustadz Ali Hidayat SMA, Al-Fatihah merupakan kunci segala kebaikan. Maka sebelum tausiah ini ditayangkan, kami kirimkan untuk almarhum perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada 5 perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang 5 perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah. Beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan, dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri.
dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun." Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata iblis? Ya Rabbi, wa izzatika la azalu aghwi bani Adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad,
Aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepadaku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu. Kenapa hanyut terjebak dosa? Kenapa tenggelam di meja judi? Kenapa tenggelam di minum-minuman keras? Kenapa hanyut kepada perbuatan mungkar dan maksiat? Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal, tidak mau minum minuman keras lagi. Besok tidak ada minuman keras, malah pusing. Nyari kesana kemari. Itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambal namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambal, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambal pedes bukan main, tobat sama sambal. Tobat sama sambal katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, nggak ada sambal, nyari. Kemarin sudah tobat 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya, nggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar, benar. Kalau dibayarin, udah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena nggak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah boros, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta boros, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian. Meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat,
menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka. Lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat. Dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini. Sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, 70 marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Demikian ceramah dari Ustaz Kiai Haji Yunus Munjid. Semoga bermanfaat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.